Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Zahra Febrianti Lubis dalam program Hikmah Kehidupan, suatu program yang penuh makna dan inspirasi kehidupan. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini adalah meraih pahala di bulan suci, disingkat Merpati. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang tak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Ustadz Rahmat Hidayatullah SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi sibuk apa ya Pak? Alhamdulillah kesibukan hari ini tetap mengajar di berbagai majelis ilmu. Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan memberikan share materi di Yamsta Indonesia, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah Pak Ustadz, tema kita hari ini itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira makna bulan Ramadan dan apa saja persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ya, bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, di dalamnya ada ampunan dan ada itqun minan nar. Tentunya karena ini adalah bulan yang istimewa, maka kita harus mempersiapkan diri kita juga secara istimewa. Seperti ibadah-ibadah yang lainnya, seperti orang melaksanakan ibadah haji, tentunya butuh perbekalan dan persiapan-persiapan. Begitu pula melaksanakan ibadah Ramadan yang begitu istimewa, agar jangan sampai pahala yang Allah sediakan begitu banyaknya pada bulan Ramadan nanti tersia-sia oleh kita. Maka kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Apa sih persiapan yang paling utama? Yang paling utama adalah ilmu. Ya, ilmu artinya pengetahuan. Kita mengetahui tentang ibadah pada bulan Ramadan ini seperti apa. Yang pertamanya ilmu dulu. Ketika kita belajar di sekolah atau di pesantren atau dimanapun, kita mendapatkan ilmu tentang Ramadan, dan itu jangan sampai dilupakan. Yang kedua, kita juga mempersiapkan diri kita mental, karena bisa jadi ada orang yang tidak siap secara mental untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Nah, kemudian juga ada persiapan fisik. Ya, ada orang yang belum terbiasa, kaget begitu datangnya Ramadan, dia tidak siap melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Nah, ini juga tentunya menjadi persiapan fisik. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan bahwa pada bulan Ramadan itu ibadah pahalanya akan dilipat gandakan, termasuk sodakoh. Maka kita juga perlu mempersiapkan perbekalan harta agar bulan Ramadan sodakoh kita juga meningkat gitu. Kemudian juga kita mesti mempersiapkan target-target diri kita. Misalnya saya mau hatam Quran berapa kali nih bulan Ramadan. Kalau misalnya 10 kali berarti setiap 3 hari sekali hatam, atau misalnya 3 kali berarti 10 hari sekali kita hatam, atau 2 kali berarti 15 hari sekali hatam. Nah, itulah persiapan-persiapan ketika kita menyambut bulan ini begitu istimewa, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai nanti begitu Ramadan tiba, kita tidak siap. Ramadan berlalu, kita menyesal. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Pak Ustadz. Sejak mulai umur berapa sih umat muslim diwajibkan untuk berpuasa? Oh iya, secara kewajiban umat muslim ini melaksanakan ibadah, kadar atau ukurannya adalah ketika sudah akil balik. Kita belajar akil balik ketika di sekolah melalui ilmu fikih, bahwa anak usia yang sudah akil balik, kalau untuk anak perempuan adalah ketika sudah datangnya haid atau datang bulan. Itu antara usia berapa tahun? 9 tahun ya, 9 tahun sudah mulai haid. Nah, saat itulah dia sudah punya kewajiban melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika sudah punya kewajiban, maka jangan ditawar lagi. Berarti sebelumnya sudah membiasakan diri, sudah belajar bagaimana melaksanakan ibadah. Nah, kalau untuk anak laki-laki, kalau anak laki-laki itu ketika dia sudah bermimpi basah, kalau kata dalam tanda kurungnya ya, ketika dia sudah akil balik, biasanya anak laki itu kadar umurnya setelah umur 11 tahun. Ketika dia sudah 11 tahun, tentunya sebelumnya dia usia 7 tahun sampai 10 tahun dia sudah membiasakan diri belajar melaksanakan ibadah. Ketika sudah 11 tahun atau akil balik, sehingga dia sudah terbiasa, termasuk ibadah pada bulan Ramadan ini nanti ya, seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, hal-hal yang membatalkan puasa
sebagaimana diajarkan dalam fikih Islam bahwa yang kita harus pelajari ini adalah ada dua hal. Ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau secara umum yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui kerongkongan, melalui telinga atau melalui hidung, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita bisa membatalkan puasa. Ya, termasuk diantaranya otomatis lebih mudahnya adalah makan dan minum, itu yang membatalkan puasa. Namun yang harus kita perhatikan, yang lebih utamanya harus kita perhatikan adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, jangan sampai nanti secara puasanya tidak batal, namun pahala puasanya yang batal. Ini yang perlu sangat dikhawatirkan, yang harus diwaspadai oleh umat Islam. Jangan sampai puasanya terus, tapi kita pahalanya justru yang batal. Nah, yang perlu dipahami apa yang membatalkan pahala puasa. Jadi utamanya bukan membatalkan puasanya, yang membatalkan pahala puasa. Ya, salah satunya adalah orang ketika berpuasa dia tidak mampu menjaga lisannya. Ya, dia sedang berpuasa tapi dia juga tidak berhenti berghibah, membicarakan saudaranya. Membicarakan yang baiknya aja jangan, apalagi membicarakan keburukannya. Tidak boleh kizib, berdusta, tidak boleh mengadu domba. Ya, betul-betul ibadah Ramadan ini, ibadah puasa itu adalah penempaan diri kita menjadi pribadi yang sangat baik. Maka betul-betul agar diperhatikan hal-hal jangan sampai ada yang membatalkan pahala puasanya. Kalau tadi puasanya sudah jelas tuh, makan dan minum atau segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa membatalkan puasa. Tapi kita lebih perhatikan lagi adalah yang membatalkan pahala puasa. Ya, itu yang perlu diperhatikannya lagi. Kita bisa pelajari dalam berbagai ilmu fikih, hal-hal yang lebih utama itu adalah jangan sampai ada yang membatalkan pahala puasa kita. Gitu ya, ada. Kira-kira kalau berenang itu termasuk membatalkan nggak sih Pak Ustadz? Oh, berenang ya. Biasanya anak-anak pengen adem gitu ya. Sebetulnya secara ilmiahnya tadi dari teori yang masuk ke dalam tubuh kita, berenang itu tidak membatalkan puasa, namun sifatnya makruh. Ya, makruh. Karena apa? Dalam cuaca panas pengen ngilangin haus ya. Pengen ngilangin haus, nyebur. Nah, enak tuh adem tuh. Sebetulnya tidak membatalkan puasa. Cuma kalau misalnya di saat berenang itu ada air yang masuk, itu akhirnya jadi bisa batal. Nah, menghindari itu ya jangan nyerempet lah, jangan nyerempet yang salah ya. Nah, kita berusaha menjaga puasa kita sebaik-baiknya, gitu ya, bisa dipahami. Baik, Pak Ustadz. Apa hukumnya bagi perempuan yang sedang hamil atau menyusui dalam menjalankan ibadah puasa, Pak Ustadz? Nah, ini penting lagi sekali. Apa yang bertanya adalah perempuan suatu saat nanti akan hamil atau menyusui. Bahwa yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amul miskin. Jadi ada orang-orang yang diberikan rukhsah atau keringanan. Salah satunya adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Diberikan keringanan, diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi kemudian dia punya kewajiban. Punya kewajiban apa? Fafidyatun, dia harus membayar fidyah atau dia mengganti fi ayyamin ukhor, di hari-hari yang lainnya. Ya, ketika menyusuinya sudah selesai atau masa hamilnya sudah selesai, dia punya kewajiban untuk membayarnya. Ya, jadi diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Bagaimana kalau dia berkeras hati ingin melaksanakan puasa? Dia harus memahami sendiri ilmunya tadi tuh, kembali ke poin yang pertama, bahwa orang yang melaksanakan puasa itu harus tahu ilmunya secara kewajiban. Yang kedua, dia harus mempersiapkan fisiknya. Kalau secara fisik tidak memungkinkan, membahayakan janinnya, maka itu dia dilarang, bahkan bisa diharamkan untuk melaksanakan puasa. Karena puasa itu yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri untuk saumu tasihu. Jadi kamu berpuasa untuk menyehatkan diri kamu, jangan sampai membahayakan diri kamu, apalagi janin yang ada dalam kandungannya, gitu ya. Baik Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika berpuasa tiba-tiba minum karena lupa, apakah batal puasanya? Nah, ini segala sesuatu berdasarkan niat, ya. Kita melaksanakan puasa betul-betul niat karena Allah.
Begitu pula kita melaksanakan amal-amal yang lainnya karena niat. Jadi niat ini sangat mendasari setiap amal kita. Maka tergantung bagaimana niatnya. Kalau orang lupa pakai niat nggak? Enggak pakai ya. Jadi nggak pakai niat. Maka Allah memberikan keringanan. Bahkan hadis Rasulullah mengajarkan bahwa al-insan mahalal khata' wa nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ada kalanya salah dan lupa. Ketika lupa berarti kita memang tidak menyadari atau kita melakukan satu kesalahan yang tidak kita sadari. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilanjutkan puasanya. Ya, betul-betul lupa ya, bukan pura-pura lupa atau sengaja lupa atau nyari-nyari lupa. Ya, kalau misalnya kita dalam keseharian melaksanakan ibadah puasa kemudian lupa, itu namanya dapat bonus dari Allah. Ya, seperti saking biasa minum mungkin siang hari, kemudian hari pertama, hari kedua biasanya tuh ada yang lupa, saya lagi puasa ya. Nah, itu dilanjutkan puasanya. Jangan sampai nanti cuman begitu ingat langsung berhenti. Ya, begitu seteguk saya puasa ya. Jangan diterusin glek-glek sampai 1 gelas, kalau itu namanya batal puasanya. Tapi begitu ingat dia langsung menghentikan aktivitasnya itu, dia makan atau dia minumnya segera dihentikan. Maka itu yang dapat permakluman dari Allah atau Allah mengampuni kesalahannya itu. Ya. Baik, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya mencicipi masakan? Apakah termasuk hal yang membatalkan puasa? Biasanya kan ibu-ibu kalau lagi masak gitu suka mencicipi makanannya buat buka puasa. Itu bagaimana ya Pak Ustaz? Ya. Sebagaimana tadi saya kembalikan ke teori awalnya bahwa yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau orang, ya ibu-ibu, ini banyak calon ibu-ibu nanti ketika sudah memasuki bulan Ramadan mempersiapkan menu berbuka puasa, salah satunya dengan masakan, dicicipin masakannya. Bagaimana mencicipi makanan? Nah, antara mencicipi dengan makan itu beda ya. Jadi kalau kita hanya mencicipi rasa itu hanya sampai di lidah. Ya, nyicipi kan sedikit ya cuman seujung sendok, yang penting rasanya ketahuan, habis itu diludahkan, dibuang ya, jangan sampai nyicipinnya semangkok terus blok-blok, ya batal kalau seperti itu. Kalau kita mencicipi sampai di lidah kemudian rasanya udah ketahuan kita buang, itu tidak membatalkan puasa. Dan memang niatnya bukan mau makan, mau minum, tapi memang mencicipi agar nanti rasanya sesuai selera gitu ya. Jadi hal seperti itu diperbolehkan dalam Islam, insya Allah tidak mengurangi dan tidak membatalkan puasa maupun pahala puasanya gitu ya. Baik, seperti apa sih Pak Ustadz hukumnya memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa? Memberi makan kepada orang yang berpuasa ya nggak boleh, karena orang lagi berpuasa dikasih makan, kita dosa kan. Nah, mungkin yang dimaksud adalah memberi makan atau memberi menu berbuka orang yang berpuasa ya. Kalau memberi makan orang lagi berpuasa kita salah, orang lagi puasa kita disodori makan ya. Kita memberikan menu berbuka untuk orang yang berpuasa, ini pahalanya luar biasa dari Allah. Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya adalah ada 3 golongan yang dirindukan surga ya. Ada 3 golongan yang dirindukan oleh surga. Salah satunya adalah wa mut'imil ju', orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nah, orang yang berpuasa itu yang sedang lapar, yang sedang haus, namun kemudian ada orang yang menyediakan menu berbuka ya, menu bagi orang-orang yang berpuasa, biasanya di masjid-masjid atau di pesantren-pesantren atau di yayasan yatim ada donatur yang mengirimkan, itu pahalanya luar biasa. Orang itulah yang dirindukan oleh surga karena dia memberikan mut'imil ju', orang yang memberikan makanan bagi orang yang kelaparan. Dalam hal ini kelaparannya karena melaksanakan ibadah puasa, seperti itu ya. Banyak di antara kita yang menjalankan ibadah puasa pada siang hari, tapi kadang nggak sempat menjalankan sholat taraweh di malam harinya karena mungkin sibuk. Gitu. Gimana Pak Ustadz kalau misalkan tidak taraweh? Ya, ini adalah sunnah muakkad. Sunnah, kalau puasa tadi fardu wajib. Nah, ini berbeda. Namun karena pada bulan Ramadan ini begitu banyaknya pahala, Allah melipat gandakan setiap amalan, maka disunahkan, sangat disunahkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, jangan sampai sholat tarawih ini tidak dilaksanakan. Kenapa sih? Sayang begitu besarnya pahala.
Kaitannya dengan puasa dengan sholat tarawih tidak berpengaruh. Namun yang disayangkan adalah begitu banyaknya peluang kita menabung pahala, meraih pahala sebanyak-banyaknya, jangan sampai terlepas. Kalau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain, kita bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah. Yang penting belum terbit fajar, kita masih bisa melaksanakan. Artinya belum sholat subuh, kita masih bisa sholat tarawih. Jadi jangan terpengaruh sholat tarawih di masjid, kemudian kita nggak keburu, karena nggak keburu akhirnya kita nggak tarawih. Bisa dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah, itu bagi yang punya kesibukan, ya. Seperti itu. Baik Pak Ustadz. Apa hukumnya ketika seorang berpergian jauh, seperti musafir misal, apakah tetap harus berpuasa penuh atau gimana ya Pak Ustadz? Ya. Dalam surat Al-Baqarah yang diterangkan dalam kewajiban berpuasa itu, ada orang-orang yang dalam perjalanan diberikan keringanan atau diberikan rukhsah. Diberikan rukhsah itu arti keringanan. Boleh dia tidak melaksanakan puasa. Tapi sama, puasa ini adalah wajib. Ketika dia tidak melaksanakan pada saat itu, maka dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain, ya. Harus mengganti min ayyamin ukhar, hari-hari yang lainnya. Setelah Ramadan berlalu, dia punya hutang nih saat musafir atau dalam perjalanan jauh berapa hari. Dia punya kewajiban nanti setelah dia melaksanakan puasa sunnah Syawal, punya kewajiban untuk membayar puasanya itu. Begitu wajibnya Ramadan, jangan sampai ditinggalkan. Termasuk tadi sama dengan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, wajibnya Ramadan ini harus ada penggantinya. Ya, jangan sampai ditinggalkan, ya. Bisa ditinggalkan sementara saat dia di perjalanan, tapi punya kewajiban untuk mengganti di hari-hari yang lainnya. Gitu. Baik, apa hukumnya jika kita puasa tidur di siang hari, terkadang sampai sore baru bangun, apakah bisa menghilangkan nilai pahalanya Pak Ustadz? Ya, ini kebiasaan ya, alasan puasa katanya. Puasa itu ibadah, dan orang melaksanakan puasa itu segala sesuatu yang di dalamnya ibadah. Nah, ini jangan sampai salah mengartikan. Termasuk tidurnya ibadah. Ya betul, di dalam tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Namun jangan sampai tidurnya kita juga kelewatan. Habis sahur, tidur, lewat subuh, lewat zuhur, lewat asar, tahu-tahu bangun-bangun maghrib. Wah, enak banget tuh puasa kayak begitu. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah, puasa ini wajib. Namun sholat juga wajib kan? Lebih wajib lagi, bahkan Rasulullah menerangkan bahwa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat pada seorang hamba itu adalah sholatnya. Nah, jangan sampai sholatnya ditinggalkan dengan alasan malamnya terawih, kemudian sahur, akhirnya dia tidur terlena melewatkan sholat-sholat fardu. Itu namanya ngambil pahala puasa namun mendapatkan dosa dari meninggalkan sholat. Nah, jangan sampai seperti itu. Tidurnya maksudnya tidurnya habis zuhur, sebentar istirahat, ketiduran, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melewatkan waktu-waktu sholat. Kalau melewatkan waktu sholat, nauzubillah min dzalik, kita mendapatkan pahala puasa namun mendapatkan dosa dari meninggalkan sholat. Ya. Bagaimana ketika seorang yang sedang sakit atau dirawat tapi ingin menjalankan ibadah puasa Pak Ustadz? Saking ku inginnya mendapatkan pahala, lagi sakit, lagi dirawat, pengen puasa. Pertama tadi ya, kaitan pertanyaan pertama bahwa untuk melaksanakan puasa, salah satu persiapannya adalah ilmu. Kemudian juga kita persiapan fisik, persiapan materi kita, salah satunya itu. Nah, bagaimana orang yang sedang sakit, yang sedang dirawat? Tentunya dia harus memahami dirinya sendiri. Pasti kan ada anjuran dokter, harus minum obat, harus ada sarapannya sebelum minum obat. Berarti tidak memungkinkan. Kalau dia ngotot atau dia memaksakan diri ingin berpuasa, namanya dia tidak memahami dirinya sendiri. Justru nanti akan membahayakan untuk dirinya. Allah memberikan keringanan, bisa diganti nanti di hari-hari yang lain. Nah, manfaatkan itu. Jangan sampai maksain puasa, kemudian akhirnya tidak terawat, ngarepin mati pada bulan Ramadan. Nah, itu bukan mati yang sahih. Kenapa? Mati yang disengaja. Allah memberikan kesempatan dia untuk keringanan, mengganti pada hari-hari yang lain, tapi dia memaksakan diri yang puasa. Ya, kita pahami diri kita, melaksanakan puasa ini, pahami ilmunya, dan pahami diri kita ini kekuatannya, kemampuannya.
Nah, bulan Ramadan ini kan bulan penuh dengan berkah ya Pak Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan ampunan. Mungkin bisa dijelaskan secara detailnya gimana Pak Ustadz? Ya, kalau secara barokah yang dimaksud, kita barokah itu bukan berlimpah materi ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, barokah ini adalah penuh keberkahan, sehingga di dalam bulan Ramadan ini Allah berikan yang pertama itu adanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Berarti Allah betul-betul mencurahkan kasih sayangnya untuk hamba-hambanya yang siangnya berpuasa, malamnya tarawih, ditambah dengan tadarus dan amalan-amalan yang lainnya. Itu yang mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai istimewa. Kemudian Allah juga menyediakan maghfirah, Allah menyediakan ampunan. Bahkan dalam satu kisah bahwa Allah menyebutkan bahwa saat bulan Ramadan ini Allah memberikan keringanan bagi mereka yang sedang menjalani siksa kubur. Sehingga Allah memberikan ampunan pada bulan Ramadan itu merupakan maghfirah dari Allah yang begitu besar pada bulan Ramadan ini. Itu salah satu keberkahannya. Kemudian juga untuk yang lainnya, Allah membukakan pintu ampunan buat hamba-hambanya. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya istilah Lailatul Qadar, malam yang begitu banyak kemuliaannya. Apa sih yang dicari orang-orang Islam ketika malam Lailatul Qadar itu? Yang doa-doa itu diijabah. Saat itu yang dicari itu bukan materi, tapi ampunan dari Allah yang akan diterima oleh hambanya. Kenapa kita perlu ampunan? Karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Setiap organ tubuh kita ini berpotensi untuk berbuat dosa. Dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga, dari tangan, dari kaki, dari apapun berpeluang membuat dosa. Dosa yang begitu banyaknya ada pada diri kita, kesempatan kita memohon ampunan pada Allah di bulan Ramadan ini. Begitu berkahnya. Maka orang begitu merindukan Ramadan, bahkan dalam satu hadis diriwayatkan, seandainya umatku tahu apa kemuliaan, keistimewaan, keagungan yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan minta seluruh bulan ini dijadikan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, apa harapan dan doa Pak Ustadz di bulan suci Ramadan tahun ini, terlebih di masa pandemi sekarang? Ya, kalau harapan, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa dengan kita melaksanakan puasa, finishnya atau ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu manusia, umat Islam semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita punya pengharapan menjadi orang yang bertakwa, karena ini adalah predikat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa. Agar dengan melaksanakan puasa, kita berharap Allah menjadikan kita, menggolongkan kita dalam orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya dalam posisi pandemi hari ini, kewajiban tidak berkurang. Kewajiban Allah tidak meringankan karena seperti ini. Hari ini Allah memberikan kita puasa pada masa pandemi merupakan ujian kemampuan buat diri kita. Dalam ayat lain dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hambanya itu kecuali pada sekedar kemampuannya. Artinya kita sudah diukur oleh Allah bahwa kita mampu melewati ini semua, melaksanakan puasa dalam posisi pandemi, dalam posisi ada yang ngadepin bencana, dalam posisi berbagai keadaan. Allah sudah mengukur, pasti umatku mampu. Nah, kita sebagai umatnya yang sadar bahwa kita diciptakan untuk beribadah, mengabdi kepadanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita juga berdoa kepada Allah agar kita ketika Allah berikan ujian, mampu melewati ujian itu, lulus dari ujian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul cita-cita puasa ini la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa meraih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita pada program Hikmah Kehidupan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya mewakili tim yang bertugas, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.